Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabillahi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai malam hari masih tercurah kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap ahlul bait dan sahabat-sahabat setia. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai kepada pembahasan mengenai al-ittihad as-saman atau 8 hal yang harus atau 8 kesamaan yang harus ada untuk menciptakan tanakut. Karena untuk al-istidlal ghair mubashir untuk istidlal yang tidak langsung ini kita kemarin sudah memulai dengan teknik tanakut, teknik kontradiksi atau pertentangan yang mutlak dan absolut, di mana jika salah satu benar maka yang lain salah, demikian juga sebaliknya. Tidak mungkin keduanya benar dan tidak mungkin keduanya salah. Dan kemarin kita sudah menyebutkan syarat 8 syarat al-ittihad harus sama di antara mutanaqidhan. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita setelah kemarin kita membahas mengenai 8 persamaan itu untuk menciptakan atau untuk terjadinya tanaqud di antara dua qadiyah. Pada malam hari ini kita akan membahas selain persamaan di antara kedua qadhiyah, harus juga ada perbedaan di antara dua qadhiyah. Yang malam hari ini kita membahas mengenai syurutul ikhtilaf. Jadi harus ada perbedaan di antara, karena ini tanaqud, jadi harus ada perbedaan di antara mutanaqidhan, dua qadhiyah yang kita akan mencari hubungan tanaqud di antara keduanya. Di sini disebutkan syurutul ikhtilaf, syarat-syarat perbedaan di antara dua qadhiyah yang saling bertanaqud atau mutanaqidhan atau mutanaqidhatan. Yang pertama al-ikhtilafu bil kam, yakni di antara dua qadhiyah akan tercipta tanaqud jika, ini tentunya setelah kita selesai dengan persamaan yang 8 yang kemarin, harus ada perbedaan dalam al-kam, al-ikhtilafu bil kam, perbedaan dalam hal kam atau kuantitas, yaitu al-kulliyah wal juz'iyah. Jadi antara semua dan sebagian itu harus ada ikhtilaf. Jadi kalau qadhiyah yang pertama itu semua atau kulliyah, maka qadhiyah yang kedua harus juz'iyah. Baru nanti kita akan pastikan bahwa akan terjadi tanaqud di antara dua qadhiyah. Ingat, kita sudah menyelesaikan yang 8 persamaan. Dulu kita pahami terlebih dahulu ini syarat ikhtilafnya. Yang pertama adalah harus ada ikhtilaf, perbedaan dalam kamiyahnya, dalam kamnya, kulliyah dan juz'iyahnya. Nah, kalau tidak terjadi, maka tidak terjadi perbedaan kamiyah antara qadhiyah pertama dan qadhiyah kedua atau antara al-mutanaqidhatain. Maka jika tidak ada ikhtilaf kuantitas, maka tidak mungkin suatu saat qadhiyah itu benar, tapi tidak menjamin konsistensi
hukum tanakut itu akan terus berlaku pada contoh-contoh yang berbeda-beda, karena misalkan kamiyahnya itu sama, tidak ada ikhtilaf. Sebagai contoh disebutkan falau ittafaqatil qadhiyatan, jika sepakat artinya sama antara dua qadhiyah fil kulliyah dalam hal kul awal juz'iyah atau juz ba'du, jadi semua atau sebagiannya itu ittafaqa, dua-duanya menunjukkan kamiyah yang sama, lam tatanaqadha, maka tidak terjadi tanakut, tidak terjadi pertentangan. Misal seperti ba'dul ma'dini hadidun, sebagian, perhatikan ini sebagian ya, sebagian ma'din, sebagian barang tambang itu besi. Dan qadhiyah ba'dul ma'din laisa bihadid, sebagian barang tambang itu bukan besi. Perhatikan secara kamiyah ini ba'du sebagian, ini juga ba'du sebagian. Maka di sini fa inna kiltal qadhiyatain, maka kedua qadhiyah di atas shadiqatan, dua-duanya shadiq, dua-duanya benar, artinya tidak terjadi tanakut. Jadi ba'dul ma'din hadidun, sebagian barang tambang itu besi, betul. Ba'dul ma'din laysa bihadid, sebagian barang tambang itu bukan besi, juga benar. Maka tidak terjadi tanakut. Kenapa tidak terjadi tanakut? Karena di sini kamiyahnya sama. Kamnya sama, sini ba'du, sini ba'du. Ini sebagian, ini sebagian. Padahal syarat tanakut, syarat ikhtilafnya adalah ikhtilaf bil kam, ikhtilaf dalam kuantiti atau kuantitas, ini dalam kuliah atau juz'iyahnya. Jadi kalau saya menyebutkan kuliah, artinya semua ini mencakup semua yang positif atau semua negatif. Artinya ketika saya mengatakan semua A adalah B atau tidak ada A yang B, itu dua-duanya sama-sama kuliah. Yang satu kuliah mujabah, kuliah positif, yang lain adalah kuliah salibah atau kuliah yang negatif. Jadi yang pertama harus ada ikhtilaf bil kam, ikhtilaf dalam kuantitas. Nah, contoh yang lain, kullu hayawan insan, misalkan kita ambil yang kuliah. Kalau tadi contoh yang dua-duanya juz'iyah, sekarang kita ambil yang dua-duanya kuliah. Kullu hayawan insan, ini kuliah tapi mujabah ya, karena kita mau buat tanakut. Maka yang satu mujabah, satu salibah, tapi dua-duanya sama-sama kuliah. Kullu hayawan insan wala syai'a minal hayawan bi insan, semua hewan adalah manusia dan tidak ada hewan yang manusia. Sepertinya ada tanakut, tapi sebenarnya tidak terjadi tanakut. Kenapa? Karena dua-duanya kadhib, dua qadhiyahnya itu tidak benar. Wa kullu hayawan insan, setiap hewan adalah manusia, salah. Wala syai' minal hayawan bi insan, tidak satu pun hewan yang manusia pun, salah. Fa inna kiltal qadhiyataini, sesungguhnya kedua qadhiyah itu kadhibatain, duanya sama-sama kadhibatan, sama-sama salah. Padahal tanakut hukumnya tidak boleh dua-duanya berkumpul dalam satu maudhu, dalam satu objek, dan tidak bisa terangkat bersama-sama. Itu ciri-ciri daripada qadhiyah. Kalau ini dua-duanya kadhib, dua-duanya salah, berarti tidak terjadi tanakut. Karena yang kita akan manfaatkan adalah hubungan antara qadhiyah pertama dan qadhiyah yang kedua, di mana dengan mengetahui benarnya qadhiyah pertama, kita mengetahui salahnya qadhiyah kedua, kita mengetahui kadzibnya qadhiyah yang pertama, kita mengetahui sidiknya qadhiyah yang kedua. Demikian seterusnya. Ala kulihan, maka di sini fa inna kiltal qadhiyataini kadhibatan, dua-duanya itu salah. Berarti dua-duanya terangkat, dan kata lain dua-duanya terangkat, tidak benar. Ya,
ini dua-duanya benar, maka tidak terjadi tanakut. Dua-duanya salah, juga tidak terjadi tanakut. Karena tanakut itu hanya terjadi, atau tujuan daripada tanakut, tujuan daripada kita menemukan tanakut adalah untuk bisa menggunakan lawannya sebagai argumentasi ghairu mubashir atau istidlal yang tidak langsung, al-istidlal ghairu mubashir. Nah, jadi kamnya harus berbeda, kamnya atau kuantitasnya harus berbeda. Dalam bahasa Arab kam artinya berapa, maka al-kam artinya kuantitasnya harus berbeda. Ya, kalau yang satu kuliah, yang satu juz'iyah. Lanjut. Al-ikhtilafu fil kaif. Kaifnya itu juga harus berbeda antara qadhiyah atau antara mutanaqidatan, dua yang bertanaqud itu kaifnya berbeda. Maksudnya apa? Al-ijab wassalb, kalau yang pertama itu mujabah positif, maka yang kedua harus salibah atau negatif, demikian sebaliknya. Falau ittafaqatil qadhiyatani, kalau dua qadhiyah ternyata sepakat atau sama fil ijab dalam positif awis salbi atau negatifnya, lam tatanaqadha, maka tidak terjadi tanakut, tidak terjadi kontradiksi absolut atau kontradiksi mutlak. Seperti contohnya kullu insanin natiqin, semua manusia itu berakal. Ba'dul insanin natiqin, sebagian manusia itu berakal. Di sini kamnya berbeda, satu kullu semuanya, yang kedua ba'du. Ini sudah pas. Tapi ternyata kaifnya, positif negatifnya itu tidak berbeda, yang ini positif, yang ini positif, maka tidak terjadi tanakut. Kullu insan natiqun, betul. Ba'dul insan natiq, ya betul juga, sebagian manusia berakal. Kalau seluruhnya berakal, maka yang sebagian pasti berakal. Maka kenapa tidak terjadi tanakut? Li'anna kiltal qadhiyataini sadiqatan, karena kedua qadhiyah itu benar, sama-sama benar, tidak terjadi tanakut di antara keduanya. Nah, jadi harus ada perbedaan di kam dan kaif. Oke. Maka contohnya misalkan sekarang, kalau tadi itu misalkan ini udah berbeda kamnya. Ba'dul insan laisa bihayawan, sebagian manusia bukan hewan. Kullu insan laisa bihayawan, semua manusia bukan hayawan. Ini kamnya udah berbeda, kam ini ba'du, ini kullu. Tapi di sini kaifnya ini sama-sama negatif, laisa bihayawan dan laisa bihayawan, bukan hayawan. Ini sama. Nah, ini tidak terjadi tanakut. Kenapa? Meskipun kamnya sama, kuantitasnya sama, tapi salibah dan mujabah atau negatif dan positifnya itu juga sama, tidak terjadi tanakut. Karena tanakut harus berbeda pada kaif juga. Ya, bukan hanya kam, bukan hanya kuantitasnya saja, tapi juga kepada kaifnya atau negatif dan positifnya. Di sini tidak terjadi tanakut, li'anna kiltal qadhiyataini kadhibatan, karena dua qadhiyah ini sama-sama kadhib, sama-sama salah. Ba'dul insan laisa bihayawan, sebagian manusia bukan hewan, salah. Bagaimana kita sepakati manusia adalah hewan yang berakal. Kullu insan laisa bihayawan, semua manusia bukan hewan pun salah. Dua-duanya salah. Ketika kita mengatakan dua-duanya salah, maka tidak terjadi tanakut. Atau dua-duanya benar, itu juga tidak terjadi tanakut. Maka an-nata'ijul ikhtilaf, maka kesimpulan hasil daripada ikhtilaf, masalah ikhtilaf di atas, wa fi dhawihi, dan berdasarkan keterangan tersebut, takunu nata'ijul ikhtilaf kalati. Kalau mau membentuk membentuk tanakut, ya, menentukan tanakut di antara dua qadhiyah, maka di sini hasil dari ikhtilaf adalah sebagai berikut. Kalau qadhiyah pertama mujabah kulliyah,
artinya positif yang secara keseluruhan, positif yang kulli, maka nakidnya atau lawannya adalah as-salibah juz'iyah. Salibah negatif, juz'iyah itu juz'i, sebagian bukan keseluruhan. Perhatikan di sini kamnya dan kafnya berbeda. Mujabah salibah, kulliyah juz'iyah. Demikian juga sebaliknya, mujabah juz'iyah lawannya adalah salibah al-kulliyah. Nah, ini konklusi dari ikhtilaf atau perbedaan yang harus ada untuk kita melahirkan atau menghasilkan hubungan tanaqud atau pertentangan absolut di antara dua qadhiyah. Nah, kita lanjutkan. Ini hasil atau konklusi dari masalah al-ikhtilaf. Nah, sekarang ini natijah atau kesimpulan secara umum mencakup yang ittihad, yang kesamaan dan perbedaan. Mata tawaffarat hadhihi syurut, kapanpun terpenuhi syarat-syarat al-madhkurah yang tersebut di atas, bi ajma'iha secara keseluruhan, fi qadiyataini dalam dua qadiyah, maksudnya persamaan yang 8 ada, perbedaan yang 2 itu kam dan kaif juga ada, maka la budda pasti min antatanaqadha, pasti akan terjadi tanaqud. Dalam mantik kita berusaha untuk mendapatkan kepastian. Mungkin karena satu qadhiyah ketika ditanaqudkan, suatu saat dia sama-sama kamnya atau sama-sama kaifnya, dan itu benar terjadi tanaqud, tapi tidak keseluruhan. Mantik tidak mengenal istitsna, tidak mengenal pengecualian. Jadi ketika kita membuat kaidah mantik, maka kaidah itu harus bisa diterapkan pada setiap kondisi dan setiap keadaan. Sebagai contoh misalkan sebagai contoh saja, meskipun nanti perlu pembuktian lagi, misalkan ketika Nabi Ibrahim dilemparkan atau dibakar oleh Raja Namrud, kemudian Nabi Ibrahim itu tidak terbakar. Kalau kita memiliki atau kita meyakini bahwa api itu panas sebagai sebuah kaidah logika, maka sampai kapanpun kita harus konsisten bahwa api itu panas, dan kita menafsirkan api yang membakar Nabi Ibrahim tidak terbakar bukan karena apinya tidak panas, tetap konsisten api itu panas, maka kita harus menafsirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan perlindungan antara Nabi Ibrahim dan api itu, sehingga api itu tidak membakar Nabi Ibrahim dan tidak menghilangkan sifat panas daripada api. Dan kita tidak bisa dalam mantik mengatakan semua api itu panas, kecuali ini cacat di dalam logika, cacat dalam mantik, karena al-qaidah al-aqliyah atau al-aqliyat ghair qabilah lil istitsna, bahwasanya aqliyah, kaidah aqli itu tidak menerima pengecualian. Ketika ada kecuali berarti dia bukan kaidah aqli, bukan kaidah logika, karena logika tidak mengenal pengecualian. Maka di sini makanya disebutkan la budda, harus min antatanaqadha, pasti akan tanaqud. Jadi kalau mujabah kulliyah ketemu sama salibah juz'iyah, mujabah juz'iyah ketemu sama salibah kulliyah, dan 8 persamaan itu tercapai atau terpenuhi, maka pasti terjadi tanaqud. Ini sebagai contoh, kullu insanin hayawan, setiap manusia adalah hewan. Ini bayangan kulliyah yang mujabah, kulli ya keseluruhan, kullu semua, insan hayawan ini positif ya, bukan kalimat negatif tapi positif. Kullu insan hayawan, kulli ya, kulliyah dan mujabah. Maka di sini ba'du artinya dia sudah berbeda secara kam, ya, sebagian.
al-insan laisa bihayawan. Ini salibah atau negatif. Ini terpenuhi syaratnya, baik secara kam dan kaif itu berbeda. Oke. Ba'dhu tullab najihun, sebagian pelajar itu najihun, berhasil. Ya, berhasil. Ini ba'dhu sebagian, artinya secara kamiyah ya, atau kuliah kulli juz'inya ini dalam keadaan ba'dhu juz'i. Ba'dhu tullab najihun juz'i dan dia mujabah. Inilah syai'a minat tullabi najihin, tidak satu pun dari pelajar itu yang berhasil. Di sini kulliyah dan salibah, berarti terpenuhi syarat-syaratnya. Antara dua qadhiyah ini dan ini qadhiyah, yang satu mujabah juz'iyah, yang satu salibah kulliyah, maka terjadilah tanaqud. Wa ma'a mulahadati anna syurut jami'aha mutawaffiratun, dan dengan melihat bahwa syarat-syarat semuanya terpenuhi fi kulli minal qadhiyatain, dari dua qadhiyah yang tadi kita contohkan di atas. Syarat-syarat selain syarat-syarat al-ittihad, juga syarat-syarat al-ikhtilaf di antara kedua qadhiyah itu. Insyaallah malam hari ini kita cukup sampai di sini, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan kita yang lain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.